UMKM menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintah pun terus berusaha memberikan keringanan bagi UMKM guna mendorong UMKM yang mandiri. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman menyatakan bahwa dari besaran insentif PPN di tahun 2025, mayoritas akan diberikan untuk sektor UMKM. Memberikan beberapa paket insentif kebijakan. Yang pertama di sektor UMKM itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun. Itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Tidak hanya itu, sejumlah keringanan lain akan diberikan pada UMKM. Di antaranya, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5%. Insentif ini diberikan bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun. Pemerintah juga membebaskan PPh untuk UMKM dengan omset di bawah 500 juta rupiah. Ada skema pembiayaan industri padat karya. Misalnya adalah untuk keringanan pembelian mesin ada subsidi 5%. Bisa kenaikan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 dinilai akan berdampak pada berbagai sektor ekonomi termasuk UMKM. Dan kira-kira seberapa besar dampak dan juga apa upaya mitigasinya? Kita akan membahas lebih dalam bersama Menteri UMKM Republik Indonesia. Ada Bapak Maman Abdurrahman, ini biasanya disapanya Bang Maman ya? Bang Maman aja. Bang Menteri. Oke, selamat pagi Bang Menteri. Selamat pagi, Terima Menteri. kasih. Pagi, Mbak. Pagi, Sudah Mbak. hadir di Anies Sehat? Today. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah tetap sehat. semangat. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Oke, ini kita melihat dengan adanya PPN yang naik 1% dari 11% menjadi 12%. Kira-kira dampak untuk UMKM-nya ini ada nggak sih? Ini karena banyak masyarakat kayak resah gitu loh. Nanti UMKM malah makin drop atau bagaimana gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bang Maman. Gini Mbak, Mas ya, saya mau kasih sedikit insight dan informasi dulu terkait PPN 12%. Iya. Ya, Artinya kita nggak bisa hanya sekedar melihat hari ini. betul. Jadi paket kenaikan PPN 12%-nya adalah bagian dari proses perjalanan panjang kita waktu COVID. Oh. 4 tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu. Ya. Karena waktu daerah COVID itu banyak meluluh lantakkan ekonomi kita, perusahaan-perusahaan hampir semua karyawannya berpotensi melayout Iya. segala macam. Akhirnya pemerintah waktu itu menyiapkan beberapa option pengamanan Ya. ekonomi. Ya. Waktu itu salah satunya adalah mengamankan pajak korporasi. Jadi pajak-pajak perusahaan-perusahaan itu supaya jangan sampai kena bleeding. Iya. Contoh semua kena, semua dapat Semua nih. lini. Semua lini, media, di sektor media, transportasi, sektor umum, semua dapat. Supaya korbannya bukan karyawan gitu. Ya. Nah, diberikanlah waktu itu beberapa paket insentif, penurunan pajak perusahaan dan segala macam. Ya. Tetapi di sisi lain keuangan negara kan harus dibalance tuh. Ya. Harus dijaga gitu, harus diantisipasi. Jadi kalau kita turunin di sini ya di sini juga harus dijaga. Nah, dibuatlah waktu itu disepakati oleh pemerintah di era waktu itu dengan teman-teman di DPR, semua fraksi itu dibuatlah paket insentif yaitu menaikkan PPN dari 10% ke 12%, tapi bertahap. Oke. Tidak langsung ya Pak? Tidak langsung, karena Oke. kan ini harus dijaga nih semuanya. Iya. Artinya pemerintah itu bersama-sama dengan DPR waktu itu dan semua teman-teman fraksi melihatnya pada perspektif helikopter view tuh. Ya. Jadi di satu sisi kita harus jaga masyarakat kita Iya. agar jangan sampai terkena dampak yang terlalu berat dari COVID waktu itu. Tapi di sisi lain kita juga harus amankan keuangan negara. Iya. Gitu Iya, loh. iya, iya. Nah, helikopter view inilah akhirnya beberapa paket insentif itu disiapkan. Selain tadi dibuat timeline penaikan PPN dari 10 menjadi 12, dibuat timeline itu. Tidak langsung hari 1 tahun itu. Jadi dari 10 naik ke 11, nah sekarang Baru akhirnya deadline-nya di 12 Januari 2025 ini. Lalu ditambahkan lagi dengan paket insentif PPh final 0,5% untuk UMKM. Ya. Oke. Jadi itu ada beberapa paket-paket tuh. Jadi saya mau sampaikan itu dulu ya. Jadi biar kita clear ngelihatnya Iya. gitu loh. Jadi jangan sampai sepotong-sepotong. Nah,
Lalu kalau dari sisi pemerintah sebetulnya, kalau mau ya kita pengen aja nyenengin semua orang. Ya, Iya. tapi kan tidak Tetapi semua. di satu sisi kita harus melihat pada perspektif kepentingan yang lebih besar, pengamanan keuangan negara. Ya, Yang dimana kita harus menjaga juga, jangan sampai kebijakan ini berdampak kepada saudara-saudara kita, Iya. masyarakat-masyarakat yang kita anggap belum mampu, yang kita anggap yang mungkin belum bisa punya ketahanan tubuh yang kuat, Ya. dia kena dampak. Nah, Ya. inilah yang dijaga Oke. oleh kita semua. ya. Nah, salah satunya adalah kita sadar pemerintah bahwa sektor UMKM adalah salah satu sektor padat karya Betul. yang dulu kita harus ingat loh, 4 tahun yang lalu mereka ini loh yang menjaga ekonomi negara, Iya. the guardian of ekonomi kita gitu Iya. loh. Mereka yang pasang badan mengamankan ekonomi menang di level tengah sampai ke bawah. Ya. Ya. Inilah bentuk affirmative action yang dilakukan oleh pemerintah. Di satu sisi ada skenario pengamanan keuangan negara, tapi di sisi lain kita harus amankan juga mereka. Ya, karena memang yang menjadi khawatirkan ini ketika warga kita atau yang menengah ke bawah, mereka mungkin punya keberatan untuk how do we pay for this? Yep. Bagaimana ini? Karena mungkin menjadi beban untuk mereka pun juga, apalagi mereka pun juga sekarang lagi struggling juga. Ya, saya setuju Mas. Itu 100% saya pikir kita sama-sama setuju lah. Ya. Bukan hanya pemerhati Ya. ekonomi ataupun kita semua sama punya satu kesepemahaman. Makanya paket kebijakan kenaikan PPN dari 11 menjadi 12 ini naik 1% ini berlaku untuk barang-barang yang premium. Nah, bisa dijelaskan nggak, Bang Menteri? Contoh nih untuk, misalnya, ya, barang kayak premium beras. seperti apa? Iya. Kalau beras yang di bawah ya itu enggak, yang Tidak memang dikenakan ya? dinikmati untuk anak masyarakat mayoritas. Tapi kalau beras yang premium misalnya, ya saya nggak tahu ya angka pastinya ya. Iya. Tapi itu kalau beras yang premium itu dikenakan tambahan 1%. 1%. Lalu kalau misal kayak daging misalnya, daging sapi itu kan ada yang daging sapi yang dikonsumsi Yang lokal, daging lokal, yang yes. untuk warteg, untuk Ya. makanan-makanan sehari-hari masyarakat kan rata-rata nggak pakai wagyu tuh. Iya. Iya. Nggak mungkin dong masyarakat di pelosok di kampung-kampung apa Makan wagyu. makan daging wagyu kan gitu kan. Iya, iya. Yang wagyu tambahin Oke. 1%. 1%, oke. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Jadi kita harus luruskan nih. Ya. Lalu kalau misalnya pertanyaannya lalu ada yang kena dampak tuh. Misalnya di daerah tertentu kok naik? Oh itu kita proses tuh. Laporan aja kepada aparat penegak hukum. Karena kita pastikan secara aturan yang dinaikkan itu adalah barang-barang yang premium. Premium. Oke. Gitu. Jadi clear loh ini message-nya clear. Jadi jangan sampai publik juga diadu-adu ataupun didistorsi dengan opini yang akhirnya salah gitu loh. Oke, Iya. oke. Karena Bang Menteri ini mau tahu juga nih terkait dengan barang-barang premium juga. Apakah masyarakat pun juga bisa mengetahui apa sih kategorinya? Karena jangan sampai nanti simpang siur. Karena kemarin sempat ada informasi terkait dengan ada barang-barang kebutuhan pokok juga. Tadi kan sempat sampaikan juga tadi cost lainnya mungkin daging-daging yang premium ini Wagyu, dikenakan. iya, Apakah beras mungkin entah premium. telur atau enggak mungkin let's say Apakah ada barang-barang yang kemungkinan lainnya? untuk naik? Saya pikir sederhana ya. Pada saat kita menyebutkan barang-barang premium, semua pasti nalarnya udah Oke. bisa nangkep lah. Alright. Kayak telur itu kan sesuatu yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak ya. Iya. Tetapi ya kita tahu juga ada juga tuh kan telur yang entah kelas omega entah apa itu kan Iya. itu kan ya telur-telur yang secara spesifikasi khusus yang Iya. ya itu sih saya yakin juga semua bisa ngerti ya. lah gitu. Artinya diversifikasi barang yang kita tahu pasti yang masuk dalam kategori premium ya itu akan dikonsumsi oleh orang-orang yang Iya. menengah ke atas lah gitu loh. Jadi Oke. kalau dari sisi itu sebetulnya makanya saya makasih nih oleh iNews difasilitasi kita bisa jelasin kayak gini biar ini lurus nih gitu loh. Iya. Gitu loh. Jadi seperti itu sih. Jadi dan sampai saat ini terus kayak transportasi. Betul. Itu transportasi umum nggak ada yang naik. Tidak ada Oke. kenaikan ya. Iya, transportasi umum yang jasa transportasi umum yang mengena kepada hajat hidup orang banyak nggak ada yang Iya. naik, nggak ada. Oke, sementara itu Bang Menteri ini antisipasi dari Kementerian UMKM untuk menjaga masa depan UMKM ini ke depannya seperti apa? Oke, ini bagus banget nih Mbak. Saya memulai dari satu kata pembinaan Oke. dan pemberdayaan Oke. dengan tanpa mengesampingkan prinsip keadilan. Jadi gini,
Kita tuh dari 7 tahun yang lalu, pemerintah itu punya konsep pemberdayaan UMKM, di mana kita ingin memberikan kesempatan kepada UMKM startup ataupun UMKM yang baru itu tidak langsung diberikan beban pajak. Jadi akhirnya ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama 7 tahun yang kita sebut insentif PPh 0,5% itu loh. Jadi semua pengusaha-pengusaha dan penggiat-penggiat UMKM itu diberikan insentif pajak 0,5% dari total penjualannya. Contoh pertanyaannya Bang Maman berapa? Gitu. Jadi yang penjualannya dalam 1 tahun di 4,8 M, tahun ya. Satu tahun 4,8 M itu diberikan insentif PPh final 0,5% loh. 0,5% itu hampir nothing loh. Itu yang penjualan. Tetapi bagi yang penjualannya di bawah 500 juta dalam 1 tahun, 500 juta itu kalau kita bayangkan itu dapatlah itu kayak pada warung-warung kelontong segala. Itu nggak ada itu jadi jangan sampai, jadi 500 juta per tahun itu tidak sama sekali tidak dikenakan PPh 0%. 0%. Itu diberikan kesempatan selama 7 tahun. Pelonggaran lah ya. Nah, dengan harapan selama 7 tahun itu kita punya keyakinan mereka pasti sudah mulai pelan-pelan tumbuh. Jadi tidak diberikan beban itu oleh kita. Nah, dengan harapan setelah itu mereka sudah mulai bisa mandiri. Gitu loh, sudah mulai bisa mandiri dan mereka mulai bisa memilih. Apakah tadi tetap berlanjut dengan sebetulnya dalam 2 tahun, 3 tahun kalau memang mereka sudah merasa mandiri, mereka boleh memilih tetap menggunakan PPh final 0,5% dari gross atau mereka dari net. Jadi ikut mekanisme konvensional seperti biasa. Itu mereka boleh milih sebetulnya. Boleh memilih justru si pihak UMKM. Tetapi memang kita menyadari Mbak bahwa saudara-saudara kita yang di UMKM kan ada yang memang butuh tambahan pelatihan tentang ilmu perhitungan perpajakan. Itu kan memang ngejelimet banget. Jangankan mereka, kita aja pusing gitu loh. Nah, itu diberikan. Nah, ini dikasih tambahan 1 tahun. Jadi bagi saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan insentif 7 tahun, selama 7 tahun itu sampai akhir Desember ada ini masih kita tahun. perpanjang lagi 1 tahun. Berarti 2025. Nah, namun apabila masih ada yang baru ikut 2 tahun, tetap diberikan sampai 5 tahun. Gitu loh. Jadi ini bisa. Jadi they have an option. Iya, jadi mereka, jadi gini, kan ada juga tuh pengusaha-pengusaha UMKM yang mungkin dia baru ikut 3 tahun, baru ikut 4 tahun. Ya, yang baru ikut 3 tahun, mereka masih punya kesempatan 4 tahun ke depan. Yang baru ikut 4 tahun, mereka masih punya kesempatan 3 tahun ke depan. Artinya apa? Ada prinsip keadilan yang kita berikan kepada semua penggiat-penggiat UMKM ataupun dan juga pengusaha-pengusaha UMKM mendapatkan kesempatan yang sama bahwa insentif ini diberikan 7 tahun lamanya. Ada kriteria tertentu nggak sih untuk mereka bisa mendapatkan? Kriterianya hanya dihitung dari penjualan aja. Yang 4,8 miliar 4,8 M per tahun, lalu yang di bawah 500 juta free. 0% ya PPh-nya ya. Dan ini pada saat saya cek responnya positif karena memang gini Mas, pada saat saya jadi menteri, kan saya baru 2 bulan nih. Aspirasinya ini, feedbacknya, ini aspirasi yang memang diharapkan oleh semua pengusaha-pengusaha UMKM, mereka minta perpanjangan. Gitu. Dan bagi mereka yang tadi baru ikut 3 tahun, ya jangan dong Pak Menteri sampai Desember ini, tolong dong kita. Jadi aspirasi itu kita respon. Baik. Dan alhamdulillah kita penuhi. Berarti untuk responnya yang mengenai PPh final 0,5% untuk UMKM yang jangka pendapatannya setahun itu 4,8 miliar itu direspon dengan baik. Lalu juga dari Kementerian UMKM ini juga memberikan pembinaan. Nah, untuk pembinaan digitalisasi, nah ini seperti apa nih dari UMKM-nya sendiri? Apakah mereka sudah mulai melek teknologi atau justru masih ada beberapa UMKM yang harus terus dibina sama Kementerian UMKM? Mereka mungkin harus ikut pelatihan juga. Nah jadi gini Mas, nah ini kalau tadi kita bicara tentang digitalisasi, inilah memang sebetulnya challenging kita.
tantangan saya sebagai Menteri UMKM, dan saya harus berani menyampaikan ke publik apa adanya bahwa memang sampai hari ini kita belum beradaptasi secara 100% dengan tantangan digitalisasi ini. Nah, maka dari itu kami dari Kementerian UMKM mempersiapkan untuk membangun yang namanya super apps UMKM. Jadi yang akan kita sebut nanti namanya Sapa UMKM. Oke, nama aplikasinya? Nama super apps-nya. Apa ini Sapa UMKM? Jadi gini, kita ini sekarang Mas sudah punya data 17 juta pengusaha UMKM di seluruh Indonesia. Namun data itu sifatnya masih statik. Artinya gini, sensus ekonomi yang kita ambil 2 tahun yang lalu terhadap satu CV misalnya, CV angin ribut. 2 tahun yang lalu, pertanyaannya, apakah kita mau tahu apakah CV itu masih hidup, sudah tumbuh besar, atau stagnan? Per hari ini bagaimana? Nah, tantangan ini yang sampai hari ini kita belum mampu menjawabnya. Nah, inilah yang lagi mau coba kita lakukan, sebuah terobosan dengan memanfaatkan teknologi digital dan teknologi IT, yaitu kita akan membangun namanya super apps untuk mengkonversi data yang kita miliki yang sifatnya statis ini menjadi dynamic. Yang dimana setiap hari itu kita bisa updating terus. Bisa dipantau? Iya. Ini yang lagi mau kita lakukan. Karena begini, saya analogikan saya ini sebagai menteri ini kayak dokter, Mas. Ada pasien datang ke gua, pengusaha-pengusaha UMKM, teriak, Pak Maman, saya butuh bantuan pembiayaan. Setelah kita diagnosa, ternyata bukan pembiayaan yang dibutuhkan oleh dia, tapi pelatihan. Nah, begitu juga sebaliknya, ada yang teriak ke saya, Pak Maman, saya butuh bantuan pelatihan. Setelah kita diagnosa, ternyata bukan pelatihan yang dibutuhkan, pembiayaan. Pemetaan mendiagnosa problem permasalahan pengusaha-pengusaha UMKM ini menjadi sebuah kebutuhan bagi saya. Hari ini bagi Kementerian UMKM dalam rangka untuk bisa betul-betul tahu dan menyelesaikan problematika secara holistik terhadap permasalahan sektor UMKM kita. Kalau misalkan memang bisa dipantau setiap hari, berarti dengan kata lain adalah dari pihak UMKM ini sendiri harus menginput datanya ke super apps itu nantinya? Nanti ada sistemnya, ada teknologinya yang sedang kita rumuskan dan persiapkan. Logikanya begini, Mbak. Saya pakai mentwist mindset aja. Selama ini saya analogikan, mohon maaf, saya analogikan pengusaha-pengusaha UMKM ini seperti semut. Selama ini kita datengin tuh semut-semut tuh. Ada 60 juta pengusaha UMKM, coba satu persatu kita datengin tuh semut-semutnya. Sampai kapanpun nggak akan beres. Tersebar deh di seluruh Indonesia ini. Nah, saya rubah, yuk kita mulai rubah mindsetnya. Kita siapkan gulanya di tengah, kita buat semutnya datang ke kita. Jadi konsep Sapa UMKM itu nanti mindsetnya begitu. Jadi kita akan buat sebuah super apps yang ada sebuah mekanisme yang kita siapkan yang pelan-pelan kita akan giring UMKM untuk menggunakan jadi, super apps itu. Pengusaha UMKM yang ada di Papua, dia hanya mengenal satu sistem, satu super app, yaitu Sapa UMKM. Ada saudara-saudara kita penggiat UMKM yang ada di luar negeri, dia mau lihat tentang prospek bisnis UMKM di Indonesia. Bisa juga nanti ya? Dia datang ke Sapa UMKM. Karena ada UMKM bisnis intelijen nanti di situ, di mana ada mesin AI dan mesin learning yang akan bekerja terus setiap hari mengupdating dan bekerja, memverifikasi semua data yang ada. Oke, baik. Bang Maman, pertanyaan terakhir ini kira-kira tantangan UMKM ke depan dan bagaimana solusinya nih, Bang Maman? Oke, ini good question nih Mbak. Ini sebetulnya at the end saya ini mau ke situ. Saya sederhana aja, saya bilang ke Pak Presiden, Pak, bagi saya kalau saya sudah menjalankan 2 tugas ini, saya merasa saya sudah berhasil. Apa itu? Yang pertama adalah membangun tadi super apps agar kita bisa memetakan. Tadi itu kalau itu berhasil 50% kerja kita udah beres. Lalu yang kedua, di era Pak, waktu saya alih jabatan antara Pak Teten dengan saya, Pak Teten itu menyampaikan satu hal, dia bagus, fair. Pak Maman, ada satu yang saya memang belum berhasil melakukan selama 5 tahun. Apa Pak?
masih terjadi disconnectivity antara UMKM dengan industri besar. Oke. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya UMKM kita stagnan, Tidak nggak berkembang. tumbuh, Nggak growing ya? nggak growing. Ya. Karena, mohon maaf ya, saya apresiasi semua perusahaan-perusahahan swasta di Indonesia, BUMN, semua bekerja ikut mensupport UMKM kita. Tapi masih sebatas CSR, Corporate Social Responsibility. Ya. Yang kita mau adalah semua BUMN-BUMN di Indonesia, semua korporasi-korporasi swasta membangun bisnis model dengan mereka. Oke. Engagement B2B Ya. antara korporasi besar dengan UMKM-nya. Akhirnya dengan konsep kayak begitu, UMKM akan pelan-pelan naik. Tidak hanya sebatas di packaging saja, tidak hanya sebatas kulitnya aja. Nah, yang mau kita dorong adalah membuat yang namanya UMKM holding, di mana kita bertujuan membangun satu ekosistem bisnis, terbangun sebuah rantai pasok Terintegrasi. antara UMKM-nya dengan industri besar. Sebagai contoh yang kita ambil contoh yang sudah berhasil itu di sektor otomotif. Oke. Manufaktur mobil, manufaktur motor, itu dia melibatkan tuh UMKM di bawah tuh. Suku cadangnya ya. Oh, ada yang supply spare part inilah itu segala macam. Akhirnya terbangun satu ekosistem yang sehat, Oke. yang hubungannya adalah bisnis, supply barang segala macam. Nah, keberhasilan yang sudah terjadi di otomotif mau coba kita replikasi di sektor-sektor Diterapkan yang di sektor yang lain. Nah, inilah yang mau kita dorong, yang kita sebut namanya UMKM holding. Oke. Jadi kita akan konsolidasikan kurang lebih 2.000 sampai 3.000 UMKM di seluruh Indonesia. Kita jadikan satu holding, satu sektor usaha, bisnis plan-nya kita seragamkan, pembiayaannya kita inikan, pelatihannya ini kita supporting alat segala macam. Jadi akhirnya ekosistem bergerak. In one whole package kayak gini Yes. Pak Bambang ya. Oke. Dan bisa aja nanti melibatkan bukan hanya sektor BUMN, teman-teman swasta, pengusaha-pengusaha juga bisa. Kalau memang mereka melihat dalam konsep bisnis make sense, Why not? why not? Ya. Karena gini Mas, kan pada saat yang jadi problem kan cost produksi harus diturunin tuh. Betul. Kalau terpisah-pisah cost produksi jadi mahal bos. Tapi Oke. kalau ini dibuat huge, gabungan besar, cost produksi pasti akan murah. Kita bisa bersaing tuh barang-barang kita. Kurang lebih sih begitu, nanti kita lagi siapin ini. Oke. Oke, terima Baik, terima kasih kasih Bang Menteri banyak, atas Bang Menteri. waktunya, insight-nya juga. Semoga ini ya rencana-rencananya Bang Menteri dan pemerintah pun juga bisa dijalankan dengan baik, dan kami pun juga di sini akan mendukung program-programnya juga Bang Menteri. Makasih banyak Mas. Terima kasih Mbak. banyak Bang Menteri, Bang Yo. Maman sudah menjelaskan tentang PPH, PPN bagi UMKM, dan tentunya dengan program-program pemerintah diharapkan UMKM di Indonesia ini semakin berjaya. Baik pemirsa, Ainus Surya akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.